Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun kita kepada hidup yang berkenan, diberkati dan berkemenangan setiap hari. Haleluya. Saya Andreas, kita ada dalam program renungan singkat Rema. Belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 105. Kita akan belajar dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Tidak ada yang lebih berharga. Itulah tema Rema seri 105 hari ini. Saudaraku, setelah di ayat-ayat terdahulu kerajaan Allah diumpamakan dengan biji sesawi dan ragi, dalam ayat-ayat ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan harta terpendam dan mutiara. Pesan penting dari perumpamaan ini sangatlah jelas bahwa kerajaan Allah sangatlah mahal dan sangat berharga. Setiap orang yang menemukannya pasti akan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya demi mendapatkan kerajaan Allah bagi hidupnya. Saudaraku, apakah pesan penting dari ayat-ayat ini untuk kita? Pertama, dapatkan kerajaan Allah itu. Yesus adalah kebenaran. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimerdekakan dari hukuman dosa dan diselamatkan. Kerajaan Allah hadir dalam hidupnya. Kedua, tidak ada yang lebih berharga. Adakah yang lebih berharga dari kerajaan Allah? Jawabnya jelas tidak mungkin ada yang lebih berharga dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang sudah hadir dalam hidup kita, pastilah akan kita pertahankan dengan segenap hidup kita. Namun, pada praktek hidup sehari-hari, berkata lain, ada saja yang menjual kerajaan Allah justru untuk tujuan agar mendapat hal-hal duniawi belaka yang kita kenal dengan istilah 3 harta, tahta, wanita. Demi 3 itu berani menjual kerajaan Allah. Berhati-hatilah. Ketiga, bergantunglah pada Roh Kudus. Mengingat begitu banyaknya kelemahan dalam hidup kita dan besarnya godaan yang datang dari dunia ini, karena itu hiduplah dalam ketergantungan penuh kepada Roh Kudus setiap hari agar kita bisa bertahan dan menang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami ada kerajaan Allah. Ketika Yesus hadir dalam hidup kami, maka kerajaan Allah itu hadir dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami agar kami bisa mempertahankannya sampai akhir Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Bagi saudaraku yang sakit, aku melepaskan berkat, jadilah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan dan harapan baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.